Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hayang naon eta cenah? Gandengnya. Hus. Bener kan ada sesuatu kan? Astagfirullahaladzim. Itu. Allahu Akbar. Benar kata Bang Heri ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini sesi adu nyalinya Oma. Kemarin kita melihat sosok ini, bukan ini minyak mana ini? Buang. Nggak tahu Oma datang udah kayak gitu kok. Tuh. Pas kemarin. Ininya nggak nih mak? Berarti dia makan nih setan. Hah? Ini minyak nggak ada. Penjaga siang kali. Berarti dimakan Bang Heri. Waktu anak gak kesorot berarti dong. Pas kita tinggalin kali. Jadi ya Mah ya. Kemarin tuh ada penjaganya nggak? orang gitu. Iya. Nggak ada orang hutan. Ini Oma, jadi adu nyali. Soalnya ada pocong sama sosok Genderuwo genderuwo. kayaknya. Genderuwo iya. Kemarin pertama ada sosok genderuwo yang mau makan. Nah, kita pergokin, dibacain ayat kursi sama Bang Heri. Kabur dia langsung. Nah, setelah setelah beberapa jam saya tungguin baru ngelihat pocong makan. Pocongnya makannya nggak biri ya? Kayaknya dia pakai jeans kali celananya. Enggak, dia kayak bukan Bang Heri, kayak Michael Jackson gitu gayanya. Apa sih dance yang begitu gitu? Iya, gitu. Kenapa pakai terasi saja? Kemarin mau saya terasi. Request subscriber, Emang nggak seneng makan itu, nggak seneng makan wujud. Oh, Dia makan menghirup aja. Oh, Pantesan pantes. nggak bauin. Udah nggak bau kemarin ya, hari kemarin. Iya emang. Dijilat juga tadi sama Oma ini apa sih? Nggak ada rasanya. Iya, Oma orang gas ludahnya pocong. Oh, astagfirullahaladzim, Oma ngapain dijilat, Oma? Terus diludahin lagi. Udah nyampe sini. Cuma dia leg-leg sama Oma. Ayo, nggak diludahin lagi. Oma mah aneh-aneh aja. Tapi takut Oma kayak tetangga sendiri. Kenapa? Nonyor gitu. Iya, digarek lagi kenceng, diludahin setan. Ludahin setan, sininya pada bonyok. Ih, amit-amit tuh jam menjelek. Makanya Oma terus Oma juga. disusulin. Pak Hadi kencingin setan kemarin. Terus suara. Pak Hadi kemarin kencingin setan. Oh, mukanya udah kayak gitu sekarang. Nanti Oma belakang jurang ono. Jurang. Yaudah ya. Oke. Hati-hati Oma ya. Iya. Yuk. Ayo Bang Heri. Allahu Akbar. Tempatnya sangat
menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Qabultu ka biwasin qabulin wa khatamtu ala famika bi fahmi rusul. Wa tutawi'ni bi ayasin ma'kul Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang saya cintai, seluruh subscriber, para fans Lorong Misteri yang berada di Mekah, Madinah, di Arab Saudi, Jeddah, di Abu Dhabi, Singapura, Malaysia, Brunei, yang di Taiwan, di luar negeri manapun itu. Dan untuk subscriber yang tercinta yang berada di Indonesia, di Jakarta, Tangerang, ya, Jawa Tengah sih, Semarang. Untuk keluarga di Semarang, salam rindu. Ya. Yang di Tulung Agung, di Cirebon, yang di Solo, di Jogja, di Brebes, di Tegal, di Lampung, ya, Palembang, di Makassar, ya, Besan, untuk Besan di Makassar, dimanapun itu kalian berada deh, ya. Untuk yang di Makassar juga, yang di manapun, di Sulawesi, di Enrekang, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan rahmat rezeki dari Allah, jauh dari musibah, jauh dari penyakit. Ya. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Semoga Allah selalu menaungi kalian. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan rezekinya untuk kalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman Islam kita, nikmat sehat walafiat kita. Ya, alhamdulillah Allah kasih nikmat kita, nikmat pendengaran kita, nikmat penglihatan kita, nikmat penciuman kita, nikmat langkah kita, ya, nikmat apa saja itu Allah memberikan. Allahu Akbar. Allah memberikan rezeki yang banyak. Sekarang saya tanya, kalau Allah kasih rezeki yang banyak, dikasih kenikmatan yang banyak, tapi kupingnya budeg, mau nggak? Dikasih uang yang banyak, tapi matanya buta, pasti nggak mau toh, ya. Maka dari itu nikmati, syukuri nikmat yang Allah kasih. Bersyukur tiada henti-hentinya atas nikmat yang Allah berikan. Seperti itu saja, agar Allah selalu melipat gandakan nikmat-nikmat, melipat gandakan rizki-rizki untuk orang yang tercinta, ya, yang berada di sana, siapapun itu. Untuk cucu oma, Allah. Ada burung gagak. Biasanya kalau ada burung gagak ini biasanya ada tanda-tanda orang meninggal. Ya. Oke. Oma ingin menunggu eksistensinya. Katanya di sini serem. Ada genderuwonya. Tadi katanya Oma diomong itu terasinya sudah dimakan pocong sama genderuwo. Pantes nggak ada rasanya. Ya. Pasti subscriber bilang itu udah ada terasinya, kasih gula merah, kasih kacang, kasih cabai 1 kilo, ulek,
Ya terus ngerujak deh enak. Ya. Duh, emang ada-ada aja nih. Kalau subscriber ngasih request dan buktinya itu memang aneh gitu. Oma sedikit bercerita. Ya. Waktu Oma lagi masih sekolah. Oma memiliki teman. Ya, Oma masih SMP itu Oma memiliki teman. Teman Oma itu rambutnya panjang banget dan tidak pernah berbicara. Namanya Arni ya. Tidak suka berbicara, artinya dalam arti dia ngomong tuh cuman seperlunya gitu. Ditanya ada apa, kamu kenapa kok sering sekali menyendiri gitu. Dan kadang dia bilang, Neng nanti main ke rumah ya, katanya gitu. Ada suara. Ya nanti deh kalau udah selesai kerjaan. Ceritanya saya main ke rumahnya. Di saat saya main ke rumahnya itu dia di dalam kamar. Allah, ngagetin aja. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Hayang naon eta cenah? Gandengnya. Hus. Allahu Akbar kabiro. Allah. Ini kapan lanjut ceritanya nih? Kayaknya dia mau diceritain nih si genderuwo udah ketakutan duluan nih. Apa dia mau nyantap saya ya? Pas udah gitu saya masuk ke dalam rumahnya. Saya ngobrol sama Allahu Akbar kabiro. Kumaha ieu caritana? Si ribut bae jinganan. Setan hayang naon, hayang tarasi. Tarasi dahar ku sia. Pas saya masuk, saya ngobrol sama ibunya, saya mendengar di dalam kamar itu Arni itu sedang tertawa berbicara. Saya nanya sama ibunya, Bu, Arni dengan siapa dalam kamar? Sendiri. Tapi kok seperti tertawa bercanda? Iya, katanya. Saya juga aneh. Arni ini kalau udah pulang sekolah pasti dalam kamar. Dan bahkan kalau malam pun digelapkan lampunya. Apakah di sekolahan ada perbedaan atau gimana? Ya pendiam sih, emang anaknya emang pendiam. Ngomong seperlunya aja. Kok bisa seperti itu ya? Di sini digitu aja, kalau sampai pagi lagi, ntar dia mandi. Pernah saya tanya, kata mamahnya, Arni kalau ngobrol dalam itu sama siapa? Katanya ngomongnya sama suaminya. Sama suami. Arni, kamu ini mana laki-laki dimasukin? Ini ada suami aku lagi tiduran, kata. Seperti itu, anak SMP itu. Cerita sama saya seperti itu. Apa Arni itu berkumpul sama setan? Saya tanya sama ibunya, masa iya orang anak saya normal-normal aja? Akhirnya diselidiki, dirasakan gitu ya. Arni itu belakangan ini nggak sekolah, nggak berangkat ke sekolahan. Akhirnya saya main lagi ke sana. Saya tanya ke mamahnya itu, Arni kok nggak sekolah ya? Iya, Arni udah 2 bulan katanya nggak mau sekolah. Katanya sih mau berhenti katanya. Terus Arni ngomong sama saya, perutnya katanya besar, tapi saya lihat perutnya nggak besar. Kata Arni besar. Ini ada anak aku mau sekolahnya malu kelihatan anak hamil. Kata ibunya, kamu tuh hamil sama siapa? Kamu nggak pernah keluar dalam rumah aja. Terus akhirnya dari situ setelah ada keributan dengan orang tuanya, akhirnya mengurung diri di dalam itu. Dia mengurung diri. Di saat dia mengurung diri, nggak pernah mandi, pokoknya nggak pernah mau mandi. Nggak
Pernah dia mau mandi rambutnya sampai yang panjang itu ul-ulan. Diajak ngomong sama saya ya. Cuma kita ada aura-aura yang menyeramkan seperti itu. Pas saya tanya, Arni, emang benar kamu hamil? Ih, saya udah lahiran. Tuh anak saya lagi tidur. Seperti itu. Emang kamu udah punya suami? Emang kamu gak lihat itu di samping kamu suami saya? Waduh, otomatis dong. Ya namanya kita masih SMP kan. Ngejerit lari lah, takut saya. Terkicir-kicir. Lari bilang sama ibunya. Dan bahkan saya sampai merinding. Saya bilang sama ibunya apa? Arni ternyata sudah menikah. Katanya dia tadi bilang dia udah menikah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Rabbi. Udah tahu lagi takut. Saya cerita juga takut. Astagfirullahaladzim. Tapi sambil nangis mamanya katanya menikah sama siapa? Di laki-laki gak ada. Belum nikah. Tapi katanya sudah punya anak. Kita berbicara dari hati ke hati. Ya. Saya bilang, Bu, coba deh ngobrol sama Ustadz. Ya, sama Ustadz. Diajak berbicara Ustadz. Datang aja ke masjid. Akhirnya ibunya mendengarkan. Ngobrol dengan Ustadz. Ya, ngobrol dengan Ustadz. Akhirnya Ustadz masuk ke situ. Pada saat masuk ke situ, langsung si Arni itu belum ada apa-apa, baru juga Ustadznya dibukain pintu, langsung Arni itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, nunjuk ke Ustadznya, ngusir. Sampai akhirnya berbicara dengan Ustadz itu di luar. Akhirnya orang tuanya berkata bagaimana ini, dan akhirnya Ustadz itu berkata bahwa Arni ini sudah dikawin oleh jin. Astagfirullahaladzim, kata ibunya. Pantesan ya, saya ini kalau sholat saya itu selalu diomelin sama Arni. Baru saya Allahu Akbar saya diomelin sama Arni. Sampai saya kunci pintu dia gedor-gedor kalau saya sholat. Akhirnya mau diapain? Mau harus bagaimana? Diceraikan antara Arni dengan jin itu nggak bisa. Ya, entah itu jin, entah itu setan, kita nggak tahu. Akhirnya ya, wallahu alam lah. Di usia berapa saya pergi pesantren dan saya tidak mendapatkan kabar, dan karena memang kita sudah pindah lagi. Dari Jakarta kita pindah ke Tangerang. Dari Tangerang sampai sekarang saya nggak tahu, nggak ingat, dan saya juga kalau mau ke sana juga nggak ingat rumahnya yang mana, karena saya waktu itu masih SMP, nggak ingat gitu. Saya jalannya mana gitu ya, nggak ingat. Sampai sekarang itu saya itu masih membekas lah ingatan saya itu. Kalau ada itu seperti itu ya, ternyata ternyata jin itu bisa ya mau ngawinin jin itu bisa ya mau ngawinin manusia. Setelah saya sudah tua seperti ini, saya punya pasien. Setelah saya pulang dari Tanah Suci, saya baru istirahat berapa minggu di rumah, ada pasien berobat. Pasien itu bilang, saya minta diobatin supaya saya ini mau melayani suami saya. Loh kenapa emang? Kata saya nggak mau. Saya tuh takut dosa kalau saya nggak melayani suami saya. Tapi saya itu benci sama suami saya. Kalau suami saya nggak ada baru saya kasihan. Tapi kalau suami saya itu ada, itu saya benci. Terus ibu merasakan tidak kalau saya ini bawa seseorang? Saya tahu ini kamu, di samping kamu itu ada seorang laki-laki. Iya, ini nggak mau lepas. Merinding saya kalau cerita itu. Ini nggak mau lepas. Allahu Akbar, kaget saya. Astagfirullahaladzim. Dia nggak mau lepas. Jadi apa kamu tuh? Saya tuh kalau tuh ngeliat dia terus sampai bahkan saya bercinta.
Suami saya itu nggak pernah saya mau nggak mau saya disentuh sama saya itu pengennya sama ini aja. Tapi saya minta diobatin, saya pengen tidur sama suami saya. Suaminya itu hebat. Sudah berapa lama dia menikah? Akhirnya tuh dari pengantin baru sampai 3 tahun itu suaminya nggak bisa menyentuh dia. Dan bahkan ya ngikutin lah maunya itu karena mungkin saking sayangnya. Dan suaminya pun ke orang-orang pintar ya nihil gitu, karena memang tidak berbicara sama perempuannya itu. Harusnya diajak berbicara perempuannya. Itu perempuannya mau minta diobatin. Pada saat saya mau obatin, baru saya mau pegang tangan itu, tiba-tiba tangannya mau saya pegang malah dia tangannya megang saya sambil marah saya, seperti kesurupan seperti itu. Ya, hidup di dunia itu memang aneh-aneh lah, selalu aneh-aneh, lucu-lucu. Oke, kisah-kisah setan-setan gitu kan lucu. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya dengan itu ya buktinya ada seperti itu. Ada suara. Waduh, ada suara. Saya merasakan sesuatu di sini tadi. Ada suara. Di situ jurang ya. Saya takut jatuh. Benar kan ada sesuatu kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu. Allahu Akbar. Benar kata Bang Heri ya. Situ pocongnya ya. Itu pocongnya itu lagi masih ndusel-nduselin situ. Cong nyari ini, Cong. Nih, Cong nih. Nih. Iya. Tapi saya takut. Nih, pocong nih. Kenapa kamu masih pengen? Di nusel-nusel aja di situ dia. Tuh, mau mah. Datangnya kasar banget ya tuh pocong. Sampai ngejerit Oma. Makan habisin. Doyan mah. Deh, malah kabur. Emang udah habis? Coba mau dilihat sama Oma. Emang udah habis? Doyan dia. Pocong rakus sama terasi. Ngagetin doang. Bang, jemput. Duh, jantungan deh. Kaget banget. Ya, jemput. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam. Sampai ke sono teriakannya Oma tadi. Kenapa, Mah? What happened? What are you doing? Iya. Tahu dia meledak sendiri, langsung ada pocong. Gimana pocong? Situ. Jadi merinding. Oma kasih itu aja tuh cucu itu. Apa? Terasi, iya. Dilempar sama Oma? Iyalah. Takut Oma. Oma lagi ceritain teman Oma. Kenapa? Kawin sama Temen Oma? jin. Sama genderuwo. Hah, serius? Iya, ada teman Oma namanya Terus? Arni. Ngondang-ngondang nggak? Hah? Ngondang nggak dia? Ih, kawin sama jin undang-undang ya. Siapa tahu ya. Iya, takutnya ngundang Jadi, itu kan. suami jin. Genderuwo. Iya. Nauzubillah min dzalik. Udah dah. Udah. Yuk. Saya merasa seperti ada yang ngintip di sana. Iya, Oma takut tahu. Udah, pamit. Kayak Oma, mau nyebrang aja kita. kita pamit. Pemirsa, Oma udah selesai adu nyali ya Oma Iya. ya. Udah adu.
tinju baik. Pokoknya Oma histeris malam hari ini teriak-teriak. Kedengeran ke sono itu. Oh, jangan lupa apa? Percayalah dengan mitos. Percaya dengan mitos gitu. Iya. Bukan. Gimana? Jangan pernah bermain dengan mitos. Jangan bermain Jangan dengan pernah bermain mitos. dengan mitos, tapi Ternyata segala benar misteri. terasi dimakan. Jin Dihirup. gundurwo. Aromanya.